فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Apakah kalau dalam keseharian sibuk dalam mencari rezeki dan mengurus rumah dan keluarga, dalam mencari akhiratnya sampai terbengkalai karena sudah kacau, capek, dan ngantuk? Apakah bisa jadi tauhid saya menurun? Akhi, jangan memahami ibadah itu sebatas sholat, zakat, puasa. Tidak. Ibadah itu luas, saudara. Apa kata Syekhul Islam tentang makna ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhoi, berupa perkataan dan ucapan, perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Sekarang mencari nafkah dicintai oleh Allah nggak, Pak? Dicintai oleh Allah. Itu kewajiban seorang suami untuk mencari nafkah. Maka perginya antum mencari nafkah dan rezeki yang halal, itu saja sudah berpahala di sisi Allah. Bahkan ada asar dari Ibnu Abbas, talabul halal jihad. Mencari rezeki yang halal termasuk jihad. Iya. Demikian pula capeknya antum mengurus rumah, keluarga. Bukankah itu semua dalam rangka melaksanakan kewajiban antum sebagai seorang suami? Bukankah itu kewajiban? Itu juga ibadah. Seorang istri capek masak, nyapu, ngepel, bukankah itu juga semuanya pahala di sisi Allah? Rasulullah SAW sabda, "Ma min musibatin tusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin hatta syaukah tashakuha illa kafarallahu biha anhu khataya." Tidak ada satupun musibah yang menimpa mukmin berupa sakit, gelisah, gundah gulana, sedih, sampai-sampai duri yang menancap di kakinya, kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya dengan itu semua. Capeknya antum mengurus rumah, capeknya antum cari nafkah, itu menggugurkan dosa. Ya. Kalau memang tujuan mencari nafkahnya dalam rangka melaksanakan kewajiban. Jadi salah kalau antum menganggap bahwa ibadah itu hanya sebatas baca Quran aja. Allah tidak memuji dalam Al-Quran orang yang cuma di masjid baca Quran doang sama sholat. Tidak. Yang Allah puji siapa? Orang yang berbisnis, berniaga, tapi perbisnisan dan perniagaan mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah dan dari menegakkan sholat. Allah berfirman, "Rijalun la tulhihim tijarah wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah." Mereka adalah, Allah memuji para sahabat, lihat. Mereka adalah para lelaki yang perniagaan dan jual beli tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah dan menegakkan sholat. Tuh lihat, Allah puji orang yang cari duit, orang cari nafkah, tapi dia tetap tidak lalai dari mengingat Allah. Tidak lalai dari menegakkan sholat. Itu yang dipuji oleh Allah. Jadi jangan salah kaprah ya dalam memahami apa? Hakikat ibadah itu. Ada saatnya kita bermunajat berdua-duaan dengan Allah di waktu malam. Ada saatnya kita harus bersama anak istri kita, mengajarkan mereka. Ada saatnya kita harus cari nafkah. Pernah Salman Al-Farisi, akhi, mengunjungi rumah Abu Dzar Al-Ghifari. Ketemu istrinya dalam keadaan istrinya itu udah kumuh dah. Kata Salman, "Kemana suamimu?" Kata istrinya, "Suamiku itu nggak butuh wanita, nggak butuh dunia." Paham Salman. Akhirnya minta izinlah Salman Al-Farisi untuk nginap di rumah.
Rupanya Abu Dzar itu Pak, kalau malam sholat semalam suntuk, kalau siang puasa. Setiap hari begitu. Setiap hari puasa dan setiap malam tak pernah tidur. Hanya untuk sholat saja. Jadi istrinya dicuekin, Pak. Akhirnya Salman minta izin untuk nginep di rumah Abu Dzar. Ketika Abu Dzar mau bangun sholat, ditahan sama Salman. Tidur. Karena memang ini, ya, Abu Dzar kan harus menghormati tamu kan. Tidur lagi. Pas mau bangun lagi, ditarik lagi bersama Salman. Tidur ente. Tidur. Pas sepertiga malam baru Salman berkata, nah sekarang kita sholat. Ketika Abu Dzar mau puasa, jangan puasa. Iya. Kemudian setelah 3 hari, Salman berkata kepada Abu Dzar, Inna li rabbika alaika haqqa. Ya, wali zaujika alaika haqqa. Wali nafsika alaika haqqa. Fa'ati kulla dhi haqqin haqqa. Rabbmu punya hak. Istrimu punya hak. Badanmu punya hak. Berikan haknya masing-masing. Pokoknya Abu Dzar nggak puas. Datanglah beliau ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan itu. Apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman. Benar Salman. Tuh lihat. Jadi kita nggak melulu harus baca Quran terus, sholat terus, puasa terus, istri anak dicuekin, nggak cari nafkah. Bukan seperti itu Islam ya. Ya, bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.